Halo teman-teman, Halo. Oke, Halo, kita mulai bahas ya tentang materi PPT ini. Eh, untuk yang pertama, kita bahas satu-satu dulu aja ya. Yang pertama, kita tentang kelebihan PPT dulu ya. Eh, untuk teman-teman yang mungkin jaringannya kurang bagus, bisa off cam nggak apa-apa. Terus, mungkin Ita bisa menyampaikan dulu tentang kelebihan yang tadi kamu tulis di forum. kalau pendapatku ya teman-teman, kalau kelebihan media slide PPT itu bagi guru dan siswa, yaitu dapat memberikan kemudahan bagi guru dalam menyediakan materi pembelajaran dengan mencantumkan poin-poin penting dalam slide PowerPoint-nya. Sedangkan bagi siswanya dengan menggunakan media slide PowerPoint ini, yang di dalamnya terdapat banyak varian pilihan, seperti penggunaan gambar, audio, grafik, dan lainnya, dapat menarik perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga membuat siswa tidak merasa bosan dan juga dapat lebih mudah mengerti atau memahami serta mengingat materi yang telah diberikan dalam bentuk PowerPoint ini. Kalau menurutku, begitu teman-teman. Oke, Ita, makasih ya. Ditampung dulu ya teman-teman sambil diingat-ingat buat nanti kita bikin kesimpulan. Selanjutnya, Intan. Kalau dari aku setuju sih sama pendapatnya Ita. Nggak beda jauh juga. Kalau menurut aku kelebihannya tuh PPT itu lebih menarik gitu ya kalau misalnya buat guru dan juga buat siswa tuh interaksi belajarnya tuh nggak monoton gitu. Terus apa gampang dijangkau juga buat siswa, apalagi untuk pembelajaran daring kayak sekarang ini. Itu sih kalau menurutku. Oke, makasih Intan. Kalau Rino? kalau dari aku, pendapatku tentang kelebihan PPT itu, kalau menurut guru itu bisa mempermudah kerja guru, terutama kalau materi-materinya itu banyak, bisa diperkecil sehingga sangat memudahkan. Untuk bagi siswa sangat mudah karena bisa diulang berkali-kali sampai dia mengerti. Gitu sih dari aku. Oke, makasih Rino. Kalau dari aku sendiri sih, kurang lebih sama kayak teman-teman semua. Jadi kalau pakai PPT, eh, kita tuh sebagai pengajar bisa menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, video gitu lebih menarik. Terus dalam menggunakan PPT itu, apalagi saat daring ini juga bisa dipakai untuk tatap muka lewat Zoom, lewat Google Meet. Seperti itu sih teman-teman kalau dari aku. Apa ada tanggapan lain? Setuju, setuju. Setuju, Nat. Jadi untuk kesimpulannya bagaimana ya teman-teman? Mungkin bisa ditulis. Intan bisa share screen minta tolong biar nanti kita gampang nulis. Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah, udah. Jadi kesimpulannya bagaimana ya teman-teman untuk kelebihan dari PPT itu sendiri? Mungkin Ita bisa bantu. Kalau dari aku ya, aku simpulkan kelebihan media slide PPT. Yang pertama itu dapat memudahkan para guru dalam menyediakan materi pembelajaran. Yang kedua itu Bentar, pelan-pelan Ita, biar sambil ditulis Intan.
Boleh tolong ulangin nggak, Ita? Oke, kelebihan yang pertama menurutku itu memudahkan para guru dalam menyediakan bahan materi pembelajaran. Lalu yang kedua, dapat menyediakan berbagai fitur berupa ikon shape, grafik, smart art, dan gambar-gambar yang terkait dengan materi yang ingin disiapkan. Lalu dengan adanya media slide PPT ini dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa tidak merasa bosan dan tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir menurutku ya kelebihannya itu dengan adanya slide PPT, siswa dapat lebih mudah mengerti serta memahami materi yang telah diberikan. Gitu sih kalau menurutku teman-teman. Mungkin ada pendapat yang lain. Kalau tanggapan dari aku tuh, ini tuh jawabannya udah mencangkup jawaban kita tadi ya teman-teman. Iya nggak sih? Atau ada tambahan lain? Udah sih kalau menurutku. Ya, kurang lebih udah begitu ya teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut ke kekurangan mungkin. Mungkin dari Mas Rino bisa menyampaikan kekurangan tadi yang disampaikan di forum. Kalau dari aku, kekurangannya itu nggak semua guru itu bisa pakai PowerPoint. Terus terutama kalau Microsoft-nya itu beda tahun itu belum tentu semuanya bisa menggunakan. Terus kalau dari siswanya eh, siswa itu belum tentu membaca materi tersebut dan belum tentu juga mengerti. Gitu sih dari aku. Oke, makasih. Kalau dari Intan, Kalau dari aku, kekurangannya mungkin template original yang dari Microsoft sendiri itu menurut aku masih kurang maksudnya kurang menarik gitu kalau buat siswa gitu. Apalagi sekarang di online itu udah tersedia banyak banget template-template yang lebih menarik gitu. Kalau menurutku gitu sih. Jadi kita harus cari sendiri gitu. Bukan dari original PPT, dari PowerPoint-nya gitu kalau menurutku. oke. Kalau Ita, Kalau menurutku sih kekurangannya ya itu bagi guru maupun siswa, misalkan kayak guru dan siswanya belum berpengalaman dalam menggunakan PPT sehingga saat membuat materi itu membutuhkan waktu yang sedikit lama ya menurutku, dan hanya bisa dalam template-nya itu hanya bisa memberikan pembahasan yang
penting-penting saja, tidak semua materi bisa dicantumkan ke dalam template. Itu sih menurut. Oke, teman-teman. Kalau dari aku sih cuman menambahkan sedikit ya mungkin. Penggunaan PPT ini masih tergantung pada penyaji materinya aja sih. Jadi masih tergantung sama gurunya. Untuk siswa siswa sendiri Mas juga sampai saat ini kayak kalau ada PPT itu nggak dibaca benar apa yang tadi dibilang sama Rino gitu sih. Oke, Oke, jadi apa namanya bisa disimpulkan ya teman-teman kalau kekurangan dari PPT ini guru masih belum banyak yang menguasai PPT. Nanti kata-katanya ditambah ya teman-teman. Aku kurang kurang bisa bikin kata-kata soalnya. terus Terus apa tadi loh template yang original masih belum menarik atau masih sedikit yang dari aslinya. Kalau dari Ita tadi apa Ita? Template apa? Untuk memberikan materi itu dalam template-nya tidak semua materi bisa dicantumkan. Ada tambahan lagi? Punya Rino udah diketik. Tadi Rino kayaknya menyampaikan yang banyak guru yang masih belum mampu menggunakan tadi toh. Iya. Gitu aja mungkin atau tambahan lagi. dari aku nggak ada sih. Dari aku udah cukup sih. Rino gimana Rino? Cukup, cukup. Oke. Untuk yang ketiga tadi apa sih? Bentar ya, aku baca dulu bentar. Oke, untuk yang ketiga, sampaikan pendapat kalian terkait penggunaan PPT dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran daring, dan berikan alasan penjelasannya. Berikan juga saran apabila kalian berpendapat bahwa PPT ini perlu dikombinasikan dengan media lain. Jelaskan pula media atau platform lainnya itu apa aja. Kalau dari aku ya teman-teman, dalam pembelajaran daring ini PPT memiliki gunaan yang dapat membantu guru ataupun siswa itu sendiri. Penggunaan PPT ini menarik minat peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Karena melalui PPT dapat merangsang pola pembelajaran siswa sehingga tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai. Kalau dari aku kayak gitu. Mungkin dari Ita. Kalau punyaku kurang lebih sama seperti kamu ya, Nat. Dan dengan adanya media PowerPoint dalam pembelajaran daring saat ini sangat diperlukan dan bermanfaat bagi para guru maupun bagi siswa.
membuat itu media PowerPoint dapat membuat siswa menjadi fokus jika PPT yang dibuat menarik dan menggunakan banyak bentuk fitur yang ada dalam aplikasinya, sehingga memunculkan siswa itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Gitu sih menurutku. Kalau Rino gimana pendapat? Kalau dari aku sama sih sebenarnya sama pendapat Natasha sama Ita. Apalagi kalau PPT tersebut ditambahi dengan video-video agar para siswa menjadi semakin tertarik dalam mempelajari materi tersebut. Itu sih dari aku. Kalau Intan sendiri? Kalau aku ya mirip-mirip sih sebenarnya, nggak beda jauh juga. Cuman mau nambahin kalau menurut aku di kondisi yang pembelajaran daring saat ini tuh PPT menurutku lebih karena lebih praktis gitu, lebih mudah dijangkau buat siswa dan juga guru gitu. Itu aja sih. Oke, berarti untuk kesimpulannya PPT untuk masa daring ini sangat digunakan ya teman-teman untuk menarik minat dari siswa sendiri dan juga membantu guru dalam menyampaikan materi gitu ya mungkin inti dari pembahasan kita. Sangat bermanfaat di saat Iya. kondisi seperti ini. Mungkin kata-katanya bisa dibikin ke loh teman-teman, dibuat yang bagus. Ada yang bisa bantu nggak guys? Aku agak bingung nih. Coba satu-satu. Aku kirim pendapatku di room chat aja ya teman-teman biar mudah disimpulkan gitu mungkin. Oke, boleh. Kalau dari aku kayak gitu, mungkin bisa diambil kata-katanya gitu Tan. Sama punya dari Ita tadi sama ditambah punyamu sama punya Rino. Oke, oke. Nanti aku rapihin lagi ya guys. Ini seandainya dulu gimana nih? Agak bingung soalnya. Oke, nanti aku bikin dari ini kesimpulan ini nanti aku yang buat di PPT ya. Terus Oke. nanti aku kirim ya. Oke, Nat. Udah Intan. Bentar ya. Teman-teman nih yang lain bisa nambahin loh kata-katanya Intan. Yang ditulis Intan maksudnya. Udah tambahan lagi nggak teman-teman?
Kalau aku sih cukup. Gimana Ita Udah sama cukup sih. Oke. Udah Ita? cukup, Pak. Dari aku juga nggak ada tambahan sih. Masih ketik guys, sabar. Ya, bentar, ada chat. Oke, oke. Itu ada tambahan dari Ita. Oke. Ditambah apa namanya? Di atas sewain Tan, yang itu loh. Media PPT apa mempermudah pembelajaran terkait dengan materi berupa itu dulu. Kayaknya nyambung deh di situ. Cek, bentar. Bentar ya guys, agak hujan tak mute dulu. Mungkin bisa ditambah yang dikirim Ita itu Intan. Ya, sebentar lagi nih teman-teman. Waktunya. Oke, gimana teman-teman? Ada tambahan lagi nggak? Dicek sekali lagi, terus kita akhiri Zoom-nya. Kalau dari aku udah cukup sih. Mungkin dari Rino atau Aku sih cukup. Dari aku juga udah sih. Oke, udah ya. Rino gimana, Rino? Kalau dari aku sih cukup. Oke, cukup ya teman-teman. Nanti progresnya aku kirim ke grup. Eh, tinggal aku copy paste aja kan ini ke PPT-nya, terus edit dikit. Aku kirim, nanti minta tolong Intan upload ke YouTube ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman untuk sore hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sehat selalu. Dadah. terima kasih semuanya. Oke.